Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari yang indah dan cerah ini saya diberi kesempatan untuk dapat sharing segala gundah, segala asa, segala beban pikiran saya melalui aplikasi podcast ini agar bisa saya bagikan kepada teman-teman di seantero penjuru Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bakti dan izinkan saya untuk mencurhatkan unek-unek saya yang pada kesempatan podcast ini yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan kepada para Bakti lovers dimanapun kalian berada. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja, yaitu bahwasanya suatu kegiatan itu kita kerjakan pasti karena ada tujuan maupun alasannya ya Bakti lovers ya. Seperti kita contohkan saja, teman-teman Bakti lovers akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa dan melakukan kegiatan kuliah di suatu perguruan tinggi. Ini juga pastinya karena ada tujuan dan alasannya, yaitu bisa saja alasannya adalah agar untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan karakter melalui organisasi dan lain-lain. Atau bisa juga tujuannya adalah agar kelak para Bakti lovers ini dapat bekerja pada suatu bidang tertentu yang disukai oleh teman-teman sendiri. Atau mungkin juga tujuan atau alasannya adalah untuk memperluas kenalan dan koneksi pertemanan, karena kita tahu di perguruan tinggi itu kan menampung setiap pelamar mahasiswa dari seluruh daerah. Jadi bisa dari Sabang sampai Merauke, bisa jadi kita bertemu dari teman-teman dari daerah yang lain untuk memperluas koneksi kita. Jadi setiap kegiatan kan pasti ada tujuan dan alasannya. Atau mungkin juga para Bakti lovers memutuskan menjadi mahasiswa karena untuk mencari jodoh, misalnya mencari gadis kampus ataupun cogan yang memang umumnya kan banyak berseliweran di kampus ya, banyak bertebaran di kampus daripada di tempat-tempat lainnya, seandainya tidak ada COVID. Nah, intinya adalah kegiatan itu pasti karena ada tujuannya. Nah, begitu pula dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Ini diselenggarakan oleh negara dengan tujuan tertentu. Sedangkan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar teman-teman Bakti lovers nantinya dapat menjadi smart and good citizen atau warga negara yang pintar dan baik. Nah, menjadi warga negara yang pintar dan baik. Ini maksudnya apa, teman-teman? Apakah maksudnya adalah bahwa setiap warga di Indonesia kan bisa mampu menghafal rumus-rumus matematika? Itu kan pintar berarti ya. Atau mampu untuk menyebutkan seluruh nama-nama negara di dunia? Atau yang seperti apa pintar dan baik itu? Apakah yang kita yang rajin menabung, yang suka membantu mama masak di rumah, membantu menghabiskan masakan sih iya. Atau menjadi warga negara yang memelihara kucing, kan baik sekali itu berarti. Nah, ini yang bagaimana maksudnya warga negara yang pintar dan baik gitu. Nama-nama mantan saja kita sudah lupa, apalagi bisa menyebutkan nama-nama negara di dunia yang skala internasional gitu. Jadi apa itu menjadi warga negara yang pintar dan baik? Celing. Banyak mantan memang begini, sering digangguin pesan kangen dan pesan ingin balik lagi gitu ya. Sekali lagi maaf, kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi apa itu warga negara yang pintar dan baik? Nah, ini
berarti adalah sebagai manusia yang berkepribadian Indonesia. Yang bagaimana? Tentu saja yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi itulah tujuan dari diadakan pendidikan kewarganegaraan ini, agar kita bisa lebih berkepribadian Indonesia, yaitu untuk mengindonesiakan kita, agar kita memiliki rasa kebangsaan dan juga rasa cinta tanah air. Itulah harapan dari negara dengan menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, sedangkan menurut Aziz Wahab, bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan media untuk mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab, sehingga memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara. Yang ini akan mempunyai manfaat bagi mahasiswa, yaitu antara lain membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu. Jadi ini menurut Aziz Wahab tadi, bagi mahasiswa pun PK ini sangat bermanfaat sekali, terutama karena para teman Bakti Lovers ini yang masih unyu-unyu ya pastinya, agar kepribadiannya lebih mantap sebagai warga Indonesia. Kemudian dalam kita menguasai, menerapkan, dan mempelajari ilmu pun kita selalu didasari oleh rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan, dan juga sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa menurut Aziz Wahab. Saya lanjutkan lagi. Manfaat lain pentingnya dari pendidikan kewarganegaraan menurut Civic International tahun 1995, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi berkembangnya budaya demokrasi, yaitu sangat penting bagi pemeliharaan pemerintah demokrasi. Kan kita tahu bahwa nanti kita tentang ciri-ciri demokrasi. Kemudian menurut pakar lain juga, bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai generasi penerus. Selain itu juga PKN mengajarkan bagaimana warga negara itu agar tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara saja, tapi juga kritis dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah gitu. Jadi warga negaranya ini bisa pintar menjadi warga negara, menjadi kritis, menjadi pintar, tidak hanya tunduk jika pemerintah melaksanakan terjun dari jurang, masa kita juga mau patuh saja terjun dari jurang? Kan tidak, kita juga tahu tentang hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi itulah teman-teman antara lain maksud dari warga negara yang pintar dan baik tadi. Lanjut. Jadi itulah garis besar tujuan dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian mengapa mahasiswa kok perlu untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Apa alasannya kenapa harus peduli dengan topik ini gitu? Nah, selain yang telah disebutkan tadi oleh Aziz Wahab, bahwa untuk memperkuat karakter penting bagi budaya demokrasi dan lain-lain, yaitu bahwa di kampus belajar pendidikan kewarganegaraan ini adalah wajib, karena memang ada dasar hukumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini pada pasal 37 ayat 2 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat antara lain mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa. Jadi apapun bidangnya, mahasiswa dari jurusan apapun, dari fakultas apapun, mau dari fakultas eksak maupun non eksak, jika pendidikan itu adalah
kurikulum pendidikan tinggi strata 1 maupun diploma, maka akan menemui lagi mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa. Nah, selain itu landasan hukumnya juga ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, kemudian pasal 30 ayat 1, kemudian pasal 31 ayat 1, kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tujuan negara di alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini maksudnya adalah dalam kehidupan berkewarganegaraan, memberikan pesan kepada para penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai warga negara. Jadi itulah landasan hukum diadakannya pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadilah itu para bakti lovers, bahwa apapun bidang kita, baik itu kita di bidang matematika, kita menjadi ilmuwan, kita menjadi dokter, kita menjadi koki, kita menjadi pelukis, kita menjadi astronot, kita menjadi apapun itu, apapun bidang kita, apapun gelar kita, apapun profesional kita, apapun profesi kita, kita memiliki status yang sama. Kita sama-sama memiliki status yang sama, yaitu status sebagai warga negara. Jadi maka dari itulah dirasakan perlu bagi kita semua untuk mengetahui apa sih yang perlu diketahui yang berhubungan dengan topik kewarganegaraan. Jadi itulah alasan mengapa kita memang perlu untuk memahami topik pendidikan kewarganegaraan. Itu ya bakti lovers. Oke, bakti lovers, sebelum kita masuk lebih dalam kepada topik pendidikan kewarganegaraan, terlebih dahulu kita ingin membahas tentang pengantar kewarganegaraan dahulu. Pertama-tama kita ingin berkenalan dulu dengan apa itu yang dimaksud dengan warga negara. Nah, warga negara, pengertian dalam negara modern didefinisikan sebagai warga negara merupakan anggota atau member dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, jadi itulah bagi lovers, warga negara adalah suatu anggota dari kelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Dan setiap anggota tersebut memiliki hak dan kewajiban. Itulah warga dari suatu negara secara definisi negara modern. Sedangkan warga negara Indonesia secara legal, secara khusus definisinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu di pasal 1 ayat 1. Ini ada banyak ayatnya, ada banyak definisinya, bisa dibaca sendiri oleh bakti lovers ya. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan definisi yang tertera di sini, maka kita tidak bisa disebut sebagai warga negara Indonesia atau anggota dari negara Indonesia. Nah, ini saya sebutkan saja contohnya. Misalnya yang dimaksud sebagai warga negara ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing ataupun sebaliknya. Kemudian anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Dan lain-lain bisa dibaca sendiri oleh bakti lovers. Pokoknya saya simpulkan saja, intinya adalah bahwa di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini
pemberian status kewarganegaraannya secara prinsip menganut asas ius sanguinis dengan ditambahkan asas ius soli terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. Tapi ini belum saya. Nah, jadi begini Bakti Lovers, bahwa di tema kewarganegaraan ini ada beberapa asas. Salah satunya adalah asas ius soli dan ius sanguinis dalam pemberian status kewarganegaraan. Ius soli atau right of soil adalah suatu asas kewarganegaraan yang ditandai pemberian status warga negara kepada anak yang dilahirkan di wilayah teritori negara tersebut. Jadi pemberian status kewarganegaraan didasari dari tempat lahirnya seorang anak. Sedangkan sebaliknya adalah ius sanguinis atau right of blood, yaitu asas kewarganegaraan yang ditandai dengan pemberian status kewarganegaraan diberikan kepada anak yang dilahirkan oleh orang tua, baik salah satu maupun keduanya yang berkewarganegaraan negara tersebut. Jadi kalau asas ius soli, pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkannya anak, namun jika ius sanguinis adalah pemberian kewarganegaraan didasarkan siapa orang tuanya berkewarganegaraan apa. Ya, jadi itulah yang akan didapat kewarganegaraan. Jika orang tuanya warga negara B, meskipun anaknya tersebut lahir di negara A, maka anak tersebut tetap adalah warga negara B karena orang tuanya adalah berkewarganegaraan B. Ini itulah ius soli dan ius sanguinis. Sedangkan di Indonesia, saya ulang lagi, pada prinsipnya menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis atau asas keturunan, ditambahkan dengan ius soli terbatas, yaitu kalau di undang-undang tersebut di ayat 8 dan sampai ayat 10. Begini bunyinya. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Kemudian pasal 10, anak yang lahir di wilayah RI namun ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi meskipun di Indonesia menganut asas sanguinis, yaitu adalah warga negara Indonesia, jika ada ayah atau ibunya warga negara Indonesia, maka otomatis anaknya tersebut warga negara Indonesia. Namun juga kita menganut asas ius soli atau asas kelahiran jika bayi tersebut diketemukan di Indonesia atau dilahirkan di Indonesia, namun orang tuanya tidak tahu keberadaannya di mana. Jadi meskipun bayi tersebut rambutnya pirang misalnya, tapi orang tuanya tidak tahu di mana, tidak tahu siapa, tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya di mana, maka bayi tersebut dianggap sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 8 sampai 10 ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia pasal 1 ayat 1. Jadi itulah ada asas ius soli terbatas dan juga asas kewarganegaraan ganda terbatas yang tercantum di ayat 11-nya. Bunyinya seperti ini, anak yang dilahirkan di luar wilayah RI dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi karena adanya asas ius soli dan ius sanguinis ini menyebabkan seorang anak ini memiliki kewarganegaraan double atau kewarganegaraan ganda. Karena dia dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, maka dia mendapat warga negara Indonesia. Namun karena dia tersebut lahir di negara lain, misalnya negara X yang menganut ius soli, siapapun yang dilahirkan di negara X maka mendapat warga negara X, maka bayi tersebut jadi mendapat warga negara Indonesia dan sekaligus warga negara X, jadi double gitu warga negaranya. Nah, bagi yang double kewarganegaranya diberikan waktu sampai anak tersebut
berusia 18 tahun. Jadi anak warga negara yang berusia 18 tahun itu diakui secara syah sebagai warga negara Indonesia. Namun tentu saja ada tata cara pendaftarannya, yaitu bahwa anak berkewarganegaraan ganda tersebut wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Gitu. Jadi saat lahir, saat tahu itu harus didaftarkan oleh walinya bahwa anak tersebut berkewarganegaraan ganda, dapat dilakukan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Ini tentang tata caranya dapat dilihat sendiri di kekonsularan, tentang tata cara maupun syarat-syaratnya di konsulat jenderal. Kemudian bagi anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut dianggap sah sebagai warga negara Indonesia sampai dia berusia 18 tahun. Anak berkewarganegaraan ganda diberikan waktu paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin untuk memilih kewarganegaraannya. Jadi dari usia 18 tahun sampai 3 tahun kan sampai 21 tahun dia harus menyatakan memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Nah, itulah tata cara peraturan tentang kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda. Jadi sekali lagi kita pada prinsipnya menganut asas sanguinis atau asas keturunan, tapi demi melindungi anak, demi melindungi hak-hak anak, maka kita tetap mengatur tentang ius soli terbatas dan juga asas dwi kewarganegaraan yang terbatas, karena kita tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda pada umumnya. Oke, unek-unek kita sudah mulai agak serius ya teman-teman. Semoga para bakti lovers tetap semangat untuk mendengarkan curhatan saya. Lanjut, jadi selain kewarganegaraan ganda atau istilahnya adalah bipatrid, ada juga istilah apatrid atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi bipatrid adalah kewarganegaraan ganda, apatrid adalah tanpa kewarganegaraan. Yang menyebabkan status apatrid maupun bipatrid ini ada beberapa hal yang menyebabkannya. Selain salah satunya yaitu saya sudah sebutkan tadi, karena adanya asas dalam kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinis, juga karena hal-hal yang lain. Oke, semangat bakti lovers dimanapun kalian berada. Semoga masih semangat dalam mendengarkan unek-unek saya, curhatan saya mengenai topik kewarganegaraan ini. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang status adanya bipatrid atau kewarganegaraan ganda dan juga apatrid atau kewarganegaraan tidak punya kewarganegaraan. Nah, mungkin bagi beberapa bakti lovers akan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan gitu. Padahal kita menjadi warga negara Indonesia kan sudah otomatis dari lahir, kita lahir sudah menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana mungkin di luar sana ada orang yang tidak menjadi warga negara, tidak menjadi anggota, bukan merupakan member dari suatu negara manapun di dunia, bagaimana bisa gitu. Nah, tapi jika kita melihat secara senyatanya, kita melihat di dunia ini, fenomena di dunia ini bahwa statelessness atau tanpa kewarganegaraan itu merupakan faktanya memang terjadi di dunia ini, dan banyak orang yang mengalaminya, banyak kelompok orang yang mengalaminya, di mana mereka bukan merupakan anggota dari negara manapun di dunia ini.
Nah, tadi selain karena alasan penyebabnya, selain karena adanya asas ius soli dan ius sanguinis, juga karena disebabkan oleh alasan-alasan lain, antara lain menurut UNHCR adalah karena yang pertama adanya hambatan birokrasi. Misalnya di sini adalah karena ada batas waktu persyaratan yang tidak realistis untuk mengajukan kewarganegaraan, atau untuk mengajukannya diharuskan membayar biaya administrasi yang terlalu mahal. Ini juga menyebabkan ada kelompok-kelompok orang yang susah untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Kemudian yang kedua karena adanya diskriminasi gender, yaitu masih adanya peraturan hukum di suatu negara yang masih diskriminasi gender, yaitu misalnya karena kewarganegaraan diwariskan melalui garis ayah misalnya. Jadi otomatis jika ada perempuan akan kehilangan status kewarganegaraan asal mereka jika menikah dengan pria asing. Jadi otomatis perempuan akan hilang kalau dia menikah dengan pria asing, ada hukum seperti itu. Kemudian juga akan menimbulkan masalah terhadap keturunan dari wanita yang tidak diketahui siapa ayahnya gitu. Nah, ini peraturan yang diskriminasi gender ini juga bisa menyebabkan seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya hukum yang diskriminasi etnis. Dia mendiskriminasi secara etnis. Mungkin contohnya yang sudah tidak asing dengan kita adalah apa yang terjadi pada saudara-saudara kita, yaitu Muslim Rohingya itu. Jadi Muslim Rohingya itu kasus Rohingya di Myanmar, yaitu bahwa etnis atau kelompok Rohingya ini tidak diakui sebagai warga negara di negaranya sendiri, yaitu di Myanmar. Ini kenapa? Karena negara Myanmar ini tidak percaya dengan kesetiaan dari kelompok Rohingya, karena Rohingya itu beragama Muslim. Ini menyebabkan secara ekonomi, secara budaya, warga Rohingya ini didiskriminasi, dan secara politik juga didiskriminasikan. Dan junta Myanmar juga memaksa agar etnis Rohingya ini untuk meninggalkan negara Myanmar. Dan etnis Rohingya ini menghadapi eksekusi massal, pembunuhan massal, perbudakan, dan juga deportasi paksa gitu menurut dari UNHCR. Kasus contoh lainnya lagi di dunia adalah ada suku di Thailand dikenal dengan nama Hill Tribe atau suku gunung itu. Itu juga tidak mempunyai kewarganegaraan atau stateless karena suku tersebut mempunyai kebiasaan yang nomaden, yang berpindah-pindah. Hidupnya berpindah-pindah, bahkan sampai berpindah-pindah di antara perbatasan suatu negara. Jadi kadang di wilayah Thailand, kadang di negara lain. Jadi sering dianggap sebagai orang asing karena tidak tahu dia ini warga negara mana, karena kehidupannya berpindah-pindah lintas negara. Ini contoh suku Hill Tribe di Thailand. Nah, kemudian mungkin ada juga kasus di Indonesia yang sebelumnya sempat hangat, mungkin Bakti Lovers masih ingat, yaitu ada sekitar 680-an ex-WNI, Pak Presiden menyebutnya sebagai 600 sebagai ISIS ex-WNI. Jadi dia sudah dianggap sebagai bukan merupakan WNI. Jadi ini kasusnya ada 680-an warga negara Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan ISIS. Mereka ingin kembali ke Indonesia, namun kemudian ditolak oleh pemerintah Indonesia karena kekhawatirannya akan menyebarkan paham radikal. Ini kan menyebabkan
mereka menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan. Mereka sudah bukan lagi warga negara Indonesia, tapi juga di Suriah sana juga diperlakukan sebagai warga asing. Jadi mereka sekarang ISIS XWN ini menjadi stateless, menjadi kelompok orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Inilah contoh-contoh yang dapat kita temui gitu teman-teman. Untuk versi 1 sampai ini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.